Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 2 Juni tahun 2022, hari biasa pekan ke-8, juga merupakan hari Jumat pertama dalam bulan. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, melalui mereka yang mendahului kami telah menerima sabdamu. Semoga Engkau berkenan memperkembangkan iman umatmu sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk tetap teguh di dalam iman, di dalam sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan penuh daya, dan siapapun yang berpegang teguh kepadanya, maka segala yang didoakan, segala yang dikehendaki akan terlaksana. Namun jika tidak percaya dan tergoda dengan hal-hal duniawi, tidak terarah kepada Allah, maka hal-hal itu tidak akan terjadi. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita senantiasa memiliki iman yang teguh dan percaya akan sabdanya, lalu tergerak untuk mewujudkan karya-karya keselamatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap teguh kepada sabda Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.